menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu terkasih, dalam kunjungan Bung Karno ke Beograd di tahun 60-an, di dalam pembicaraan dia dengan pemimpin Yugoslavia ketika itu yang bernama Josip Broz Tito, Bung Karno bertanya kepada Presiden Tito, jika Anda meninggal nanti, bagaimanakah nasib bangsa Anda? Dan dengan bangga Tito berkata, aku memiliki tentara-tentara yang pemberani dan tangguh untuk melindungi bangsa kami. Setelah menjawab pernyataannya itu, Tito gantian bertanya kepada Bung Karno, bagaimana dengan negara Anda, sahabatku? Maka dengan tenang Soekarno menjawab, aku tidak khawatir karena aku telah meninggali bangsaku dengan sebuah the way of life, yaitu Pancasila. Dan sampai sekarang kita tahu bahwa Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia hingga hari ini. Secara geografis, harusnya yang berpotensi untuk terpecah yaitu Indonesia, karena letak Indonesia negara kepulauan atau archipelagik, ya, yang tempatnya berbeda-beda, terpisah-pisah. Sedangkan di Yugoslavia wilayahnya terpisah tidak terpisah. Tapi kenyataannya kita tahu sekarang, Yugoslavia ini terbagi oleh 7 negara. Itu pertama Serbia, Rusia, Bosnia, Slovenia, Montenegro, Kosovo, dan Makedonia. Tuhan Yesus menjanjikan pada murid-Nya, termasuk kita semua sebagai orang percaya, bahwa Dia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang dalam bahasa Yunani disebut Parakletos, penolong. Seorang Bung Karno saja mewarisi kita sebagai warga negara Indonesia, itu dasar negara Pancasila yang dianggap pemersatu bangsa. Itu seorang Soekarno. Sebaliknya Roh Kudus, selain dia sudah menghasilkan 3,2 miliar penduduk dunia yang percaya pada Tuhan Yesus, di mana mujizatnya sudah terjadi, sudah terbukti, yaitu yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta ditahirkan, bahkan Lazarus yang sudah mati 3 hari dibangkitkan. Juga yang sudah menuntun kita sebagai orang percaya dari hari ke hari untuk menuju kepada kehidupan kekal, yaitu Yerusalem baru dan bumi baru. Kesaksian saya di hari Sabtu yang lalu, saya diundang minum kopi oleh teman saya yang dulu kita sama-sama ke Jepang tahun 86. Kami satu kamar, belum dia ke 1 bulan saya di sana. Dia sekarang diberikan kehormatan oleh Presiden kita Prabowo itu sebagai staf ahli utama kantor Presidenan. Dalam pembicaraan kami selama 2 jam, kurang lebih 2 jam, hanya masuklah statement dia. Dia bilang bahwa Islam tidak mengenal dosa warisan. Tentu hal ini agak berlawanan dengan kami sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Dan tentu kita tahu bahwa kita mewarisi dosa keturunan itu setelah ada Tuhan jatuh dalam dosa. Karena menurut ajaran mereka, ternyata bahwa kenapa mereka tidak ada dosa warisan? Katanya ketika Adam berada di padang Arafah, dia sudah minta ampun sehingga keturunannya berikutnya tidak ada dosa warisan. Dan saya bilang, di kami tidak. Sorry, itu ajaran kami. Ya, sahabat boleh sahabat, tapi kebenaran saya harus sampaikan. Kalau saya bilang ke dia, bahwa ketika ada harga dosa, Tuhan Allah berjanji akan memberi seorang Mesias yang tadinya manusia diciptakan menurut gambar, segambar dengan Allah. Dan ketika ada hal jatuh dan dosa, maka akan itu merusak. Dan untuk memperbaiki hubungan itu yang telah rusak adalah hubungan Allah dan manusia, itu Allah harus mengirimkan Anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Amin. Di mana sebelum Yesus Kristus datang,
bahwa pengampunan dosa itu dilakukan dengan menyembelih hewan, itu kambing, domba, kerbau, sapi, dan lain. Dan itu dilakukan berkali-kali. Tapi dengan kematian Yesus disalib, korban itu, darah itu bahkan tembus dosa kita manusia, itu hanya sekali untuk selamanya. Amin. Kenapa harus korban binatang yang dikorbankan? Saya bilang karena semua dalam Alkitab tertulis bahwa semua umat manusia sudah berdosa, tidak terkecuali binatang tidak berdosa. Makanya dia dipakai untuk penebusan dosa. Dan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, yaitu untuk satu kali untuk selamanya. Amin. Dan dia juga mengatakan kepada saya bahwa katanya yang mati di salib itu bukan Yesus tapi Judas Iskariot. Namanya Yan, saudara Yan. Ya. Kalau Yesus Kristus mati di salib, saya sangat beringat. Karena kenapa? Dari proses dari rumah Pontius Pilatus, dia jalan ke Golgota itu, dan dia mati di salib. Yang saksinya itu tentara Romawi. Iya. Nah, mungkin Anda bilang bukan Yesus. Judas. Ya. Dan waktu Yesus bangkit, kesaksian juga tentara Romawi itu dan berkumpul di surga. Dan naik ke surga itu disaksikan oleh Muhammad. Saya kurang sependapat dengan Anda. Sorry, itu memang Anda punya jalan. Sekali lagi kemarin harus saya sampaikan. Saya bilang bahwa Indonesia dengan mayoritas Muslim sampai hari ini mereka akui sebab dalam kalender dibilang bahwa hari kematian Isa Al-Masih, hari kematian Yesus Kristus. Iya. Dan itu setelah itu dirayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Yang barusan kita rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Sorry, itu Anda punya itu. Saya bilang ya sama. Karena bangsa Indonesia, ya kan, saya yang membuat undang-undang aturan itu kan orang Muslim. Mereka mengakui. Oh, kalau aturan berkata begitu ya, itu saya katakan. Tapi yang jelas negara kita dilihat atas teokrasi dengan rahmat Tuhan yang Maha, bukan undang-undang dasar. Mereka tahu. Namun mereka percaya bahwa Yesus pernah, bukan Israel sekarang, tapi Yesus Kristus yang mati. Amin. Dan saya percaya apapun yang saya sampaikan kepada dia, ya kan, bahwa firman Tuhan disampaikan kepada dia tidak akan pernah kembali. Haleluya. Amin. Saya juga bilang bahwa di Al-Quran kan menyebutkan berkali-kali nafis. Itu bagaimana? Di kita tidak ada kita perlukan. Perlukan begini. Sebetulnya itu sebagai penghormatan kita yang tinggi kepada nafis. Dan dia di hari kiamat nanti yang datang sebagai Imam Agung untuk menyatakan seorang masuk surga, seorang itu nafis. Itu dia justru. Kami sekali lagi menempatkan kalau dengan dari dia bisa-bisanya dia atau gimana kata itu sebagai kehormatan Tuhan, kehormatan yang tinggi. Dan itu yang saya juga agak berarti dia bilang ya pada saat itulah Nabi Isa menyatakan bahwa dia bukan Tuhan final. Itu kamu. Saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Ya, pertemuan itu anggaplah suatu nostalgia. Saya sudah lama ketemu dia. Saya tahu dia di Facebook, kalau saya lihat, punya jabatan nggak lama ya. Nah, akhirnya telepon dia. Dia bilang, Albert sudah 6 bulan saya menjabat. Ayo kita ketemu, baik. Akhirnya kita ketemu. Itu pertemuan yang kedua. Pertama dia ajak saya bertemu di kantornya dekat Binagraha. Kita makan siang, kantornya di Binagraha. Saya terus terang ingat waktu saya suka main tenis sana di lapangan sampai 65. Waktu itu ya, saya kenal dia sampai tiap hari. Saya tinggal nggak kerja aja di situ. Bapak Ibu terkasih,
Ayat firman Tuhan pada malam ini terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Roh Kudus hadir dalam kehidupan seorang percaya ketika seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus bersemayam, Roh Kudus menaungi kehidupan orang. Dan ketika kita hidup dengan mau selalu dipimpin oleh Roh Kudus, maka 9 buah roh ini ada atas kita. Dan tujuan Allah mengadakan 9 buah roh ini agar kita manusia semakin serupa dengan Yesus. Allah tidak ingin Bapak, Ibu, dan saya sendiri hanya menjadi anggota keluarganya. Tapi Dia juga ingin agar kita membangun karakteristik sebagai anak Allah. Allah menciptakan 9 buah roh di dalam diri kita sebagai orang percaya, dengan menempatkan kita di tengah-tengah situasi yang berlawanan dengan yang kita harapkan. Di mana dalam keadaan itu justru diberikan kesempatan, kita diberikan kesempatan untuk mempelajari dan mempraktekannya. Ketika kita belajar tentang kebaikan, jika di sekeliling kita orang-orang baik semua, itu kita tidak belajar. Seperti ada ungkapan berkata bahwa tidak ada pelaut yang handal terlahir dari air laut yang tenang. Itu pasti ada ujian. Kita juga tidak akan belajar tentang rasa syukur ketika kita sudah memiliki semua yang kita inginkan. Orang Manado punya istilah dibilang hidup dengan sonyanda itu nyanda, sama suara semua. Tidak ada seperti itu. Tuhan tidak akan menciptakan mengizinkan kita seperti itu. Untuk itu ketika Allah mengajari kita cara mengasihi, Dia tidak menempatkan kita di sekeliling orang-orang yang mudah untuk dikasihi. Karena Allah justru akan menempatkan kita sebagai orang percaya di sekeliling orang-orang yang tidak menyenangkan. Dan hal itulah yang dialami oleh Paulus pada suatu tempat di mana dia mengabarkan Injil. Sehingga dia sempat berdoa sampai 3 kali untuk mengusir tipusan iblis itu. Sehingga dia berdoa beberapa kali untuk iblis itu berpindah dari dia. Tapi kata Tuhan, cukuplah kasih karunia menyertai. Dan justru dalam kelemahanmu lah kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi sebagai orang percaya hampir dapat dikatakan selama kita hidup diibaratkan seperti ada duri dalam daging dalam kehidupan kita. Siapapun akan menjadi bahagia apabila segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keinginan. Namun Allah mengajarkan kita sebagai anak Tuhan tentang sukacita yang sejati di tengah penderitaan, kesedihan, dan hati yang rendah. Buah Roh Kudus dalam bahasa Yunani disebut karpos, berarti buah, dan pneumatos berarti roh. Istilah aslinya dalam bahasa Yunani untuk buah adalah kata tunggal, menegaskan bahwa hanya ada satu macam orang saleh diibaratkan seperti pohon. Dan pasal ini Paulus menjelaskan buah macam apa yang dihasilkan oleh pohon yang baik, yaitu orang yang saleh atau orang benar. Buah ini akan dihasilkan oleh mereka yang sungguh-sungguh mau bertobat, yang mau menjadi pengikut Kristus. Makna dari buah saya selalu menjadi yang pertama, karakter ini berhubungan dengan Allah, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Yang kedua, karakter yang berhubungan dengan sesama, yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Itu karakter yang ketiga yang berhubungan dengan diri sendiri, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir pengusaha diri. Pengusaha diri ini gampang diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilakukan.
turun apapun bisa dalam korban manusia. Kasih yang dalam hal ini adalah kasih agape, menunjukkan kemurahan hati dan tidak dapat dikuasai oleh hati yang mengharapkan dari kebaikan orang lain. Maksudnya walaupun dia sudah diperlakukan dengan tidak baik, tapi dia tetap berbuat baik. Kasih agape adalah kasih yang sesungguhnya, menggambarkan kasih Allah yang tanpa pamrih kepada dunia ini, yaitu mengorbankan anak yang tunggal di atas kayu salib demi untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia. Bapak Ibu terkasih, beberapa minggu lalu saya diberkati oleh khotbah yang disampaikan oleh hambanya yang mungkin kita sudah tahu semua, yang pertama khotbah di gereja ini walaupun secara online waktu COVID kemarin untuk pastor di Silang, di mana dia memberikan kesaksian dalam khotbah itu. Dia dijadikan Tuhan untuk mempraktekkan kasih agape kepada siapa? Itu pada anaknya sendiri. Dalam khotbah itu dia menceritakan dia memiliki dua anak. Dia kata demikian, ini dua anak di Silang, pastor di Silang. Dan salah satu anak itu tidak enggan berkomunikasi dengan baik dengan dia. Dan dia bilang bahwa anak itu juga enggan keadaan dia di dekat anaknya. Dalam khotbah tersebut dia menceritakan bagaimana salah satu anaknya itu susah untuk dia dekati. Dia sudah berusaha berkali-kali untuk berbuat baik, tapi apa yang dia alami itu sangat berlawanan dengan apa yang dia harapkan. Dia sempat putus asa, tapi terus berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat kepada dia, yaitu kamu tetap berbuat baik dan berusaha untuk selalu dekat dengan anaknya, dengan tidak mengharapkan anak itu meresponi dengan baik. Tetap pada Tuhan. Kamu harus percaya, ini pelayanan tidak akan pernah selesai. Dan Pastor Jesse dia menerapkan apa yang Tuhan berikan juga kepada dia. Karena sini dibilang hikmat yang dia terima, jika kamu mengharapkan kebaikan dari anak kamu akan kecil. Berbuat baik aja. Dan akhirnya dia lakukan, dia mengambil lakukan, memberikan kasih yang tidak mengharapkan pamrih, itu kasih agape. Kasih sebagaimana Tuhan Yesus berikan kepada kita umat manusia. Amen. Dia diperlakukan dengan tidak baik, maka secara ringan, sangat tidak manusiawi, mungkin lebih buruk daripada binatang. Tapi di atas kayu salib, Tuhan Yesus berdoa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Memang ajaran kekristenan memang agak paradoks sepintas berbeda dengan ajaran ini. Kalau kita baik, kamu baik sama saya, saya akan lebih baik seperti kamu. Semua orang itu jangan manusia, hewan juga bisa begitu. Anjing pun kalau kita baik, dia akan baik seperti itu. Bapak Ibu, kenapa saya mengatakan saya sangat diberkati dengan khotbah daripada Pastor di Silang? Karena hal itu juga saya lakukan. Dan salah satu anak saya sudah berusaha dekat sama dia. Saya sudah berusaha berbuat baik dengan dia. Dia kalau apa selalu minta uang saya. Tapi apa yang dia lakukan dengan saya? Tapi Bapak Ibu, semenjak saya mendengar khotbah daripada Pastor di Silang, saya langsung berkata, karena saya percaya bahwa ini pelayanan Yerusalem yang Tuhan berikan kepada saya. Amen. Dan saya harus lakukan. Tapi saya mohon kepada ibu sekalian di sini, suruh doakan saya untuk hal ini. Saya mempraktikkan
saya sekarang tidak tahu ada perubahan. Walaupun saya tidak mengharapkan secepat itu karena waktu itu bukan waktu saya. Itu adalah waktu Tuhan. Dan saya percaya pasti akan indah pada waktu itu. Luar biasa. Kami, saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang biasa-biasa saja, tapi Dia Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. On fire. On fire. Luar biasa. Kesabaran. Ketika suatu saat mengendarai mobil di jalan yang kita lalui, misalnya kita macet dan mati dalam tol, lalu padat pada saat itu. Tiba-tiba ada kendaraan yang tadi belakang kita tuh menyalip kita mengikuti jalan kita. Secara manusia logis kok kita marah-marah. Tapi justru di situ kita dituntut untuk mempraktekkan buah roh. Itu kesabaran. Pengusahaan diri. Bapak Ibu, di tahun 2001 saya istri saya mengalami suatu, ya boleh katakan waktu itu. Saya tidak lupa waktu itu dia membawa renungan ketika itu masih pada tahun namanya Injil terutama. Dan dalam ibadah itu saya langsung diizinkan Tuhan untuk melakukan salah satu dari 9 buah roh itu. Pengusaha ini. Kenapa? Karena selama renungan itu disampaikan dan selama itulah saya diludahi oleh seseorang. Diludahi oleh seseorang. Tapi kalau saya nengok dia kesana. Saya masih umur 39 tahun itu ya. Seperti kamu balikan umurnya saya waktu itu. Oh, masih panas. Sekarang kalian masih suka marah. Apalagi pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya saya tidak memberikan reaksi apa-apa. Ngomong sama dia juga tidak. Memang kayak gitu. Soalnya lagi hening begitu, pas orang. Saya bisa bikin malu. Soalnya saya bukan bekerja di situ. Saya tahu. Bagaimana kalau saya bereaksi? Saya bisa bilang panggil panitia tolong usir orang ini. Ini usaha iblis. Bisa juga saya bilang. Saya tidak cerita iblis saya pernah istri saya sih. Dia bisa tidak tahu. Ikut pulang kok. Kalau masih tidak pertama yang kita masuk. Saya kenapa buru-buru kamu sama ini? Habis mandi bawa sejuta. Kamu nggak tahu. Saya sepanjang ibu khotbah, saya diludahi oleh orang itu. Loh, kenapa Bapak nggak bilang? Aku bilang dia. Saya percaya saya bisa seperti itu. Karena Roh Kudus memampukan saya. Amin. Tidak mudah, tapi itu saja. Ketika Roh Kudus berada dalam kita, apa yang tidak bisa kita lakukan, kita dapat. Amin. Betapa luar biasa. Saya bisa bilang seperti ini karena saya benar. Amin Bapak Ibu. Amin. Bahkan saya tahu setelah Bapak ini kemudian ketika saya pribadi mau ambasador, orang itu ada. Dia lagi berbicara Pak Iswar. Pak Iswar begini. Oh, begini. Mengalami orang yang gangguan jiwa. Bisa menggilai sama dia. Apa akibat ketika seorang mau dipimpin oleh Roh Kudus atau mau menghadirkan buah roh dalam kehidupan kehidupannya? Kita tahu bagaimana kesaksian dari Stefanus yang terdapat dari Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai 5. Ini pribadi yang mau dipimpin oleh Roh Kudus yang sekaligus melaksanakan salah satu dari 9 buah roh itu. Ayat 50. Stefanus 7 ayat 24 sampai 60.
Saya bacakan. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semua itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah. Luar biasa. Ini secara manusia Stefanus tidak sama. Jadi perlakuan begitu. Dia tetap memberikan kasih. Ya, saya rasa bukan penguasaan ini lagi, tapi ini sudah luar biasa. Itulah Kudus. Di Yohanes 56 dikatakan, lalu katanya, sumpah aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri sebelah kanan Allah. Hal ini menandakan bahwa Tuhan Yesus memberikan penghormatan yang tinggi pada Stefanus. Karena dia mempraktikkan yaitu buah-buah roh itu. Kita tahu bahwa yang kita menuliskan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, duduk. Tapi sekarang Tuhan Yesus berdiri. Itu seorang raja memberikan penghormatan yang tinggi. Itu raja itu berdiri. Luar biasa. Luar biasa penghormatan Tuhan. Dan di ayat 60 dikatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Luar biasa dalam keadaan kritis yang mengancam jiwanya. Justru Stefanus tetap melakukan salah satu dari buah roh, itu kasih agape. Kasih yang tanpa pamrih. Luar biasa. Itulah pekerjaan Kudus. Itulah pekerjaan semua buah roh itu. Bapak dan Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup doa saya pada malam hari ini, saya ingin membagi suatu kesan pribadi saya, yaitu waktu saya diminta oleh mantan mertua saya untuk mengikuti agama mereka. Saya ingat betul di tahun 90 sekitar bulan September ketika saya. Singkat cerita, saya dengan almarhum istri saya waktu itu menyampaikan bahwa kami ada rencana untuk menikah. Yang tentunya itu orang perlawanan karena masih jauh dengan berbeda. Keluarga ayah almarhum ayah mertua saya bilang kepada saya, iya, tapi kamu harus mengikuti agama kamu. Saya waktu itu menjawab dengan perlahan tapi mantap bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan pribadi yang menghidupi saya selama ini. Saya harus muda, 24 tahun. Begitu Bapak mertua saya langsung merespon dengan berkata, iya, karena kamu tidak pernah mencoba. Saya menjawab lagi, saya langsung menjawab, bagi saya soal keimanan itu tidak bisa dicoba-coba. Satu saya dengar, ketika saya mencoba-coba sama saya memutar. Tegas, perlahan, tegas, bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan pribadi
saya belum seperti ini. Saya belum mengenal anak asma. Saya masih berbeda di GBB. Begitu mau dia muncul, itu berbeda. Tapi saya tidak tahu. Tiba-tiba saya terucap seperti itu. Karena memang prinsipnya dari awal saya tidak mau. Bapak itu sudah kenapa sih? Selain saya dididik oleh orang tua saya, sekolah minggu itu yang menguatkan saya. Saya dari kecil mau rajin sekolah minggu. Bapak itu tahu, orang tua dia kalau mau sekolah saya dihajar oleh orang tua saya. Dan ternyata memang saya mengibarkan nilai-nilai yang membuatkan dan memberkati saya. Saya teringat sekarang, saya sudah saya tidak bisa merayakan Natal, Natal begitu indah. Ya kan? Saya kecil, gereja saya Ebenezer memberi. Ya kan? Firman Tuhan saya benar, saya tak benar tidak pernah kembali ke sini. Dan ketika saya menjawab, bahwa saya tidak mau mencoba-coba, karena keimanan bukan tidak bisa dicoba-coba. Saya tidak bermaksud membela Tuhan Yesus, tapi saya membela keimanan saya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika itu kami diusir. Saya ingat betul ketika kami keluar pagar, ibu mertua saya waktu itu dia berteriak memanggil nama ampun itu saya. Kamu ingat baik-baik. Mulai hari ini kamu bukan lagi anak saya. Dan sejak malam ini kamu adalah musuh agama saya. Saya bilang jangan baiklah, jangan terus. Lusa Bapak Ibu, saya ingat Lot dapat istrinya. Jangan terus. Kita tulis. Saya tidak ada siapa. Saya sendiri, saya tidak punya keluarga. Saya punya banyak teman, saya tidak punya keluarga. Satu orang pun jangan tahu. Tapi saya selalu ingat pesan ayah saya, bapak saya. Dengan segala kelebihan kekurangan, Bapak ini bersekolah. Tapi dimanapun kamu berada, kamu berusaha masuk gereja. Sebelum saya melangkah, saya pamit kepada orang tua saya akan merantau. Dan saya tidak akan kembali lagi. Saya tidak akan bikin susah kalian. Kalau perlu apa berkat saya, kirim kalian. Dan saya itu ayah saya. Waktu saya melangkah, ya 4 meter, ayah saya memanggil saya. Dalam bahasa daerah kata bahasanya, anakku, jangan kamu berdoa sendiri. Kita tahu kita jangan meninggalkan ibadah sebagai masih ibadah. Karena hari yang kita lalui bukan semakin baik, tapi semakin baik. Itu merupakan peristiwa sejarah. Saya hampir tidak ada takutnya begitu. Benar. Oh, saya sudah buat tahu sendiri. Karena dia orang kafir. Ya, puji Tuhan, saya dikuatkan. Saya sendiri. Tidak ada sekeliling saya. Saya sendiri. Aku sebagai saksi. Nah, saya percaya apapun yang saya alami, ketika itu atas izin Tuhan. Dan jawaban saya secara pelan namun mantap itu semua karena peran dan pimpinan Roh Kudus. 9 buah roh, saya bilang musik. 9 buah roh merupakan karunia Roh Kudus bagi kita sekalian sebagai orang percaya. Roh Kudus memberikan buah roh untuk menyelaraskan kehidupan kita dengan Kristus. Ke-9 rasa buah roh tersebut memiliki relasi yang erat dalam kehidupan kita manusia. Baik itu hubungan dengan Allah, hubungan sama manusia, dan diri sendiri. Melalui buah roh inilah manusia dapat menjadi saksi dan berkat bagi orang lain. Melalui buah roh inilah nama Tuhan dipermuliakan
dalam kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Boleh kamu yang menyertai buka hati, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarlah-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jalan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarlah-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar bersama Tuhan, yang sudah memberkati kami. Amin. Dan melalui firman-Mu Tuhan, bila kami terus mengingatkan kami Tuhan, untuk kami dimampukan Tuhan untuk melakukan 9 buah roh Bapa. Amin. Sebagai manusia biasa kami tidak bisa Bapa, tapi Roh Kudus yang memampukan kami Bapa, Haleluya. kami dapat melakukannya Bapa. Terima Dan kasih. puji-puji langkah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Bapak. Saudara.